Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari yang indah ini kami ada di kabar Tuhan. Kami pemuda dan pemudi GTD Maranatha Mangkujaya ini, kami ada semua karena kebaikan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Sampai pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin dengan keterbatasan kami, mungkin dengan kekurangan kami dalam pujian penyembahan kami, tapi biarlah yang kami lakukan itu tulus. Biarlah yang kami naikkan melalui pujian dan penyembahan kiranya menyenangkan pribadi-Mu ya Tuhan. Berkati kami seberapa yang ada, pemuda dan pemudi dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin dibaharui oleh kasih karunia Tuhan. Semakin hari semakin menuju kepada kehendak yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari seberang sana yang mencoba mengganggu kami sepakat menolak itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kami melalui firman yang akan kami dengar. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami bersyukur yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, sampai malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ini adalah satu hal yang sangat indah karena di luar sana masih banyak yang tidak memiliki kesempatan seperti kita. Jadi kalau kita ada bersekutu di rumah Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi kita langsung saja kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama satu ayat ini. 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, di firman Tuhan pada kesempatan hari ini sesuai judul 1 Korintus itu pasal 3 itu tentang perselisihan. Ya, jadi surat ini adalah surat Paulus ya. Surat Paulus dituliskan kepada jemaat Korintus. Ya. Jadi Paulus adalah seorang tokoh yang tentu kita kalangan milenial, kalangan muda sudah tahu ya. Siapa itu Paulus? Paulus adalah seorang ahli agama. Kalau bisa saya sederhanakan pada saat ini, ahli agama artinya orang yang memiliki pandangan luas terhadap firman. Kalau bisa dikatakan dia memiliki pendidikan yang sangat tinggi untuk pendalaman firman. Jadi dia adalah seorang yang pintar. Jadi Paulus kita tahu bahwasannya dia adalah seorang yang pintar, berpendidikan, dan tentu dia seorang Farisi yang mengikuti garis keras, ya. Jadi garis yang sangat keras. Jadi garis keras artinya dia mengikuti satu pandangan bahwasannya apa yang dia pelajari, apa yang dia yakini tidak bisa terbantahkan.
Jadi karena dia melaksanakan kehendak dari pendidikannya, kepintarannya, sehingga dia menganiaya murid-murid Yesus. Ya, murid-murid artinya pengikut-pengikut Yesus. Ya, jadi dia siksa, dia bunuh. Ya. Jadi waktu di dalam perjalanan ke kota Damaskus, di situ dia berjumpa dengan Yesus. Namanya Saulus awalnya, tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, namanya menjadi Paulus. Ya, jadi dia tokoh yang sangat berpendidikan dan pintar dan mengikuti sekali itu firman yang diajarkan kepadanya. Ya, oleh pendidikan saat itu, sehingga dia adalah seorang Farisi yang sangat-sangat disiplin dan tidak keluar dari apa yang telah diajarkan kepadanya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan. Kita akan menjadi sia-sia, saya atau kalian semua atau Anda sekalian akan menjadi sia-sia kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, garis bawahi, kita semua akan menjadi sia-sia, saya ataupun saudara ataupun Anda sekalian akan tidak mempunyai suatu kualitas kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Apa yang kita tekuni, apa yang kita pelajari, itu semuanya menjadi sia-sia kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Penting artinya kita berjumpa dengan Tuhan. Untuk, saya pernah ceritakan ya, untuk merebut satu bangsa yang besar hanya butuh 17 orang. Pada saat itu 17 orang ini dibimbing dan dibekali dengan paham komunis. Ya. Sehingga 17 orang ini yang dididik, tidak perlu banyak orang, cuma 17, dididik dengan paham komunis, paham Marxis, sehingga mereka setelah 20 tahun merebut yang namanya satu bangsa Uni Soviet, atau sekarang yang disebut Rusia. Ya, dulu Uni Soviet itu besar, termasuk Rusia, termasuk Ukraina. Hanya butuh 17 orang. Setelah 20 tahun mereka dibekali, mereka menyebarkan paham komunis. Dan setelah diperebutkan Uni Soviet dan mereka berhasil, dan mereka menyebarkan paham ini sampai 2/3 populasi bumi, populasi manusia. Ya, paham komunis. Ya, seperti apa paham komunis? Seperti negara Cina, ya, negara Rusia, ya, itu paham-paham komunis. Ya, seperti itu. Paham yang mementingkan kesejahteraan, yang mengabaikan masukan-masukan dari mungkin itu masyarakat, mungkin itu oknum tertentu yang penting. Jadi komunis adalah paham yang memperkaya sektor yang dia miliki. Jadi paham komunis ini adalah satu mindset di dalam pikiran manusia yang itu dikembangkan terus menerus. Ya. Jadi untuk merubah sesuatu itu mereka tidak butuh Roh Kudus, gitu. Tidak butuh firman Tuhan. Hanya butuh 17 orang ini dibekali,
dikasih pemahaman sehingga mereka merubah populasi dunia. Ya. Jadi kita harus berbeda dengan manusia duniawi. Kita anak-anak Tuhan. Kita harus lebih lagi menjunjung tinggi nilai-nilai firman Tuhan. Selain nilai-nilai firman Tuhan, kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Itu penting. Saya tekankan, perjumpaan dengan Tuhan adalah hal yang terindah kalau kita bisa mengerti tentang perjumpaan. Untuk itu, mari kita generasi muda memahami perselisihan itu sebagai hal yang membuat kita semakin meningkat, bukan semakin berselisih. Kalau di ayat ini katakan di 1 Korintus 3 ayat 3 ini, karena kamu masih manusia duniawi. Jadi di jemaat Korintus ini, jemaat yang masih hidup duniawi apa saja? Contohnya mereka itu masih hidup dalam percabulan, baru dalam hal berhala, dalam hal berkelahi, bertikai. Pokoknya komplit ya jemaat di Korintus itu. Ya, terus sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan? Ya. Jadi kalau ada iri hati dan perselisihan, itu masih tenggelam atau masih hidup di dalam dunia yang namanya sama dengan duniawi. Artinya kita hidup keluar dari yang namanya firman Tuhan. Itu duniawi. Jadi kalau kita hidup keluar dari firman Tuhan, maka itulah kehidupan duniawi. Iri hati seperti apa? Kalau orang lain lebih dalam pertandingan, misalnya kita ada 3 peserta dalam pertandingan, kita juara ketiga dari 3 peserta, maka kita melihat orang yang juara 1, maka kita bilang, oh dia menang itu karena dia curang. Padahal yang juara 1 menang karena dia tidak ada kecurangan, karena dia berlatih, dia olahraga, dia berlatih supaya memenangkan lomba lari ini. Tapi yang satu katakan dia curang, dia pakai obat stamina supaya dia menang pertandingan ini. Ya, itu iri hati. Padahal juara 1 ini memang dia menang karena dia berlatih setiap hari. Cristiano Ronaldo kenapa dia hebat? Karena dia tiap hari latihan. Messi begitu juga. Makannya diatur, buah-buahannya diatur, tidurnya diatur oleh manajernya, sehingga dia bisa menjadi orang yang profesional. Ya. Jadi iri hati kita melihat seseorang itu menang atau dia lebih dari kita, sehingga kita mengatakan dia itu menang dengan cara yang tidak benar. Itu iri hati. Ya. Tidak mau merasa kalah, tidak menerima keadaan. Kalau kita kalah dalam pertandingan, oke, kita juara 3, tapi kita berusaha ke depan, kita berlatih dengan keras untuk bisa menang dalam pertandingan. Bukan malah mengatakan dia menang karena dia menang dengan curang. Ya, bukan begitu. Tapi mari kita tidak sama dengan manusia duniawi. Kita harus masuk di dalam manusia rohani. Ya. Kerohanian kita ini harus disesuaikan oleh kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah roh dan firman. Itu kebenaran.
Ya, pegang. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah roh dan firman. Itu kita pegang sehingga jangan kita keluar dari itu. Maka kita bukan manusia duniawi. Ya, kalau kita sudah keluar dari roh dan firman, maka kita serupa dengan dunia. Ya. Terus dan perselisihan. Nah, perselisihan ini apa? Nah, ini kan judul kita tadi. Judul kita perselisihan. Perselisihan itu adalah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu perbedaan. Kalau seperti pendapat, si Mikael bilang bola itu bulat, si Ian bilang bola itu petak. Ya, itu berbeda. Ya. Jadi perselisihan itu seperti itu. Jadi Mikael bilang bola itu bulat, Ian bilang bola itu petak. Ada perbedaan. Dan perselisihan itu apa? Perselisihan itu pertentangan atau pertengkar. Seperti misalnya, Ian mengatakan bola itu petak, maka Mikael mengatakan bola itu bulat. Akhirnya kedua-duanya tidak ada yang mau menerima. Bola itu bulat atau bola itu petak. Ian tidak bisa menerima, Mikael tidak bisa menerima. Akhirnya bertentangan, akhirnya berkelahi dan bertikai. Ya, itu perselisihan. Di era 2022 ini perselisihan sangat banyak. Aku sudah bilang jeruk itu rasanya asam. Enggak kok, jeruk itu rasanya manis. Ya, padahal memang asam, tapi karena dia punya pendapat manis, tidak mau menerima keasaman, akhirnya berdebat, akhirnya berkelahi karena jeruk. Ya, zaman sekarang sangat banyak. Ya, saya berdoa anak-anak Tuhan kita keluar yang dari namanya perselisihan. Ya, kita harus keluar, karena kalau kita tidak keluar, kita mempertahankan perselisihan, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berbeda. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan, roh dan firman. Kalau kita keluar dari itu, maka kita sama saja dengan dunia. Dunia artinya apa? Dunia artinya satu lingkaran sistem. Ya, sistem itu mengatur manusia, atau protokol itu mengatur manusia untuk teratur di dalam lingkaran yang namanya kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Tuhan memang kasih kita kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan kehendak bebas yang keluar dari firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Kalau sekarang di zaman 4.0 atau 4.0 atau zaman 4.0 tahun 2022 ini zaman apa? Zaman bebas informasi. Ya. Sekarang informasi begitu banyak. Berapa minggu lalu saya sudah jelaskan, ada seseorang wanita, dia mengalami obesitas atau kelebihan berat badan atau bisa dikatakan gendut, ya. Jadi karena dia mau kurus, dia buka yang namanya YouTube. Ya. Dia lihat tips-tips kesehatan. Tips-tips bagaimana menurunkan berat badan, menurunkan kegemukan. Jadi di situ dijelaskan kalau kita mau kurus, kita minum jeruk nipis tapi harus hangat. Karena saking semangatnya dia untuk menurunkan berat badannya, untuk menurunkan kegemukannya,
maka dia ikuti tutorial dari pihak tips-tips kesehatan ini yang dari YouTube, sehingga setiap hari dia minum jeruk nipis yang hangat baru kurangi makanan. Tiap hari dia dilakukan, akhirnya lambungnya menipis. Ya. Pada satu kali dia minum tanpa makan dan akhirnya terbelahlah, maksudnya bocorlah dia punya usus sehingga mengalami kematian. Ya. Boleh kita diet, menurut kesehatan tidak salah kita diet, kita boleh ikuti. Ya. Tapi bukan hanya satu referensi saja. Kita harus tanya dokter, jangan tanya kepala kita sendiri. Ya. Tanya dengan si A, tanya dengan si B. Baru terakhir apa? Terakhir kita konsultasi lagi dengan Tuhan. Pertama tanya dengan Tuhan, baru tanya dengan A, tanya dengan B, tanya dengan C, baru kembali tanya dengan Tuhan. Ya, manusia bisa salah. Ya. Jadi zaman bebas informasi ini bisa membuat orang tersesat. Ya, menerima informasi-informasi yang salah. Ya. Apalagi contohnya? Contohnya seperti sekarang kita, zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. 10 tahun yang lalu orang untuk memiliki handphone itu susah. Tapi zaman sekarang kita mau ke hutan manapun ada orang yang memiliki handphone, kameranya lengkap, internetnya lengkap. Ya. Dulu anak sekolah dilarang bawa HP, sekarang anak sekolah diizinkan bawa HP. Ya. Dulu gelandangan tidak punya handphone, sekarang gelandangan ada handphone. Jadi seluruh kalangan sudah memiliki yang namanya teknologi handphone. Ya. Tapi di handphone kita tidak menyadari bahwasanya di situ juga terletak bahwasanya di situ penggunaannya tidak dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Karena kalau nanti dijelaskan dapat mempengaruhi kurangnya pembelian handphone ini. Jadi sebenarnya teknologi handphone ini memiliki radiasi yang tidak dijelaskan secara medis, tapi sebenarnya ada. Jadi penggunaannya ini tidak bisa 1 kali 24 jam. Kalau kita buat itu terus menerus, siap-siap kita terserang penyakit. Ya. Tapi seringkali kita bilang, oh kita harus upgrade teknologi, kita harus beli. Kalau handphone kamu udah ketinggalan, harus upgrade dong yang ini. Iya ya. Kalau untuk belajar, kita belajar. Tapi jangan kita dikuasai oleh handphone. Kita harus menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Sehingga kita tidak terserang yang namanya suatu virus yang berbahaya. Karena kita menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada firman Tuhan di dalam hidup kita, firman itu hidup, maka dia yang akan menjelaskan kepada kita, bukan saya. Saya menjelaskan terbatas, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup Anda itu yang akan menjelaskan. Ya, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Kalau yang lain main game sampai 18 jam, kita main game cukup tahu gamenya saja. Tidak usah main sampai 18 jam. Karena beberapa bulan lalu atau tahun lalu, saya udah lupa, ada seorang yang kecanduan di warnet. Jadi dia setiap hari main game di warnet. Karena saking asiknya dia main game, dia lupa makan. Jadi biasa dia pesan makan, tapi karena
menunggu, tunggu dulu gitu ya. Sehingga makanan yang harusnya dia makan di jam itu tapi dia tunda. Tiap hari dia lakukan penundaan. Ya, sampai misi di dalam gamenya terselesaikan baru dia makan. Akhirnya misi di dalam game itu, pencarian misinya agak panjang sampai dia lupa sekali makan. Dan akhirnya dia mati di warnet. Dia meninggal di warnet. Jadi teknologi menguasai dia dan membinasakan hidupnya dia. Harusnya kita menguasai teknologi, ya, main game yang untuk memajukan pemikiran kita. Contohnya apa? Game tentang teka-teki, ya, supaya wawasan kita terbuka. Game yang menambah wawasan kita, dan kita batasi waktunya. Jadi bukan teknologi menguasai kita, tapi kita menguasai teknologi. Tapi ini susah generasi muda. Iya Bang Dodek sih enak ngomongnya. Tapi realitanya setelah pulang dari ibadah, kita memegang handphone, kita memegang komputer. Tapi yang paling penting, jumpalah dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, sehingga itulah yang akan mengomong, yang akan berbicara di dalam hidup kita. Kapan kita pakai teknologi ini? Kapan kita selesai memakainya? Kapan kita menggunakan info-info yang baik? Kapan kita meninggalkan info-info yang tidak baik? Ya, kalau kita menjadi Kristen, kita pengikut Yesus, tapi kita cuma ada di KTP, maka kita menjadi Kristen yang gagal. Ya, Kristen yang gagal. Kalau Kristen yang gagal artinya Kristen yang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Mari kita menjadi Kristen yang tidak gagal. Bukan hanya di KTP, tapi benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan. Itu paling penting di dalam kehidupan. Waktu kita berjumpa, maka Dia yang akan menyenterkan setiap kehidupan kita. Dia mensenterkan setiap jalan kehidupan kita. Karena Dia hidup di dalam kehidupan kita dan kita sadar, ya, seperti itu. Terus, bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, ya. Jadi jemaat Korintus hidup secara manusia. Manusia artinya tidak serupa dengan firman Tuhan. Mereka di luar firman Tuhan. Sehingga Tuhan kirim yang bernama Paulus untuk bisa memberikan satu pemahaman kepada jemaat di Korintus bahwa kita harus keluar dari hidup yang seperti itu. Hidup duniawi kita harus keluar supaya kita tidak binasa. Makanya di akhir zaman kasih orang mulai dingin, kita lihat, ya. Makanya di kedepan hari, di tahun ke tahun yang akan datang, gereja-gereja Tuhan akan mengalami yang namanya kepalsuan. Gereja-gereja Tuhan itu artinya apa? Pribadi kita, ya. Saya berpotensi mengalami kepalsuan. Begitu juga Anda sekalian, saudara sekalian, akan mengalami yang namanya berpotensi untuk mengalami kepalsuan. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena di akhir zaman orang-orang akan kehilangan yang mana asli, yang mana palsu. Kayaknya sama saja. Yang mana imitasi, yang mana asli. Kayaknya sama aja, ya. Ke gereja, ya. Ibadah. Tapi yang mengetahui pribadi seseorang berjumpa dengan Tuhan, yaitu pribadi kita sendiri. Saya tidak tahu kalau Ian sudah ketemu Tuhan. Ian sendiri yang tahu, ya. Kita bisa sama-sama datang ke gereja, kita bisa sama-sama datang dalam persekutuan, tapi belum tentu kita asli berjumpa dengan Tuhan
atau kita hanya imitasi. Kita hanya datang untuk melihat-melihat saja. Kita tidak mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Waktu itu terjadi, maka kita menjadi orang yang sia-sia. Kita sama dengan dunia. Untuk itu mari kita generasi muda, kita harus keluar dari kehidupan duniawi kita. Kita harus masuk di dalam dimensi rohani, yaitu dimensi firman Tuhan. Hiduplah di situ, maka perselisihan tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa terjadi, tapi kita bisa menyelesaikan dengan baik sehingga jiwa kita tidak binasa. Apa contohnya? Waktu misalnya Mikael berselisih dengan Ia, ya, seharusnya mereka sudah bunuh-bunuhan, tapi karena mereka menyadari dan mereka menerima satu dengan yang lainnya, akhirnya mereka tidak jadi membinasakan satu dengan yang lainnya. Karena ada apa? Karena ada Tuhan. Ya. Karena mereka meninggalkan manusia duniawi, masuk di dimensi rohani. Penting bagi kita untuk bisa masuk di dalam dimensi rohani. Yang ayat terakhir kita baca di dalam 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 14, ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, apa contohnya? Jadi manusia duniawi itu tidak akan pernah bisa menerima apa yang dari Roh Allah. Contohnya apa? Kamu tiap hari ke gereja, tiap hari ibadah, tapi kamu selalu tidak naik kelas, tidak selesai kuliah, tapi tiap hari loh, saya lihat kamu setiap minggu, setiap ibadah rayon kamu ada. Tapi kamu tinggal kelas, kamu tidak selesai kuliah. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh. Saya pernah katakan bahwasannya Yunus, dia pernah keluar dari apa yang Tuhan suruh, pergi ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain. Akhirnya dia dimakan ikan. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Tapi Tuhan tidak pernah ganti Yunus. Tuhan tetap pakai Yunus. Jadi ikan menyadarkan Yunus, tapi Tuhan tidak ganti menjadi Yanas. Tidak, tetap Yunus. Artinya mungkin kita bisa gagal pada saat itu tinggal kelas, tapi tinggal kelas kita tidak akan menggantikan kesuksesan kita untuk selesai di dalam sekolah itu atau di dalam perkuliahan itu. Ya, Tuhan tidak akan ganti. Karena Tuhan kita, saya percaya Tuhan yang proses. Dan kita pemuda dan pemudi, kita harus percaya Tuhan kita Tuhan yang berproses, bukan Tuhan yang instan. Kita harus miliki itu. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengerti tentang Tuhan. Memang susah mengerti tentang Tuhan, minimal sedikit-sedikit kita bisa memahami maunya Tuhan. Ya, karena Tuhan itu luas, tidak bisa kita mengerti secara keseluruhan. Mungkin sedikit demi sedikit kita bisa memahami melalui firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan tidak akan memberi seseorang itu dari kelas 1 SMA langsung selesai kelas 3 SMA langsung tamat. Tidak ada yang begitu. Harus mengalami proses kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Seperti itu. Ya. Memang ada sekolah yang bisa lompat-lompat, kelas 1 lompat kelas 3, kelas 3 lompat kelas 6 SD. Ya, ada seperti itu. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Ya, Tuhan kita Tuhan yang berproses. Itu manusia yang buat konsep pendidikan seperti itu.
karena dia terlalu pintar, dari kelas 1 SD bisa lompat kelas 3 SD. Tidak seperti itu ya. Jadi dunia tidak bisa menerima apa yang dari roh ya. Kamu selalu beri yang baik ya Tuhan, tapi kamu selalu kena musibah ya, ngapain kan gitu. Jadi orang dunia dia tidak akan mengerti apa yang kita buat ya. Yang mengerti kita dan Tuhan. Jadi kalau selama ini kita belum pernah mengerti, berarti kita sedang belum pernah berjumpa. Mari kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa berjumpa, sehingga kita mengerti. Waktu kita rajin beribadah, kita mengerti karena kita berjumpa dengan Tuhan. Orang mau bilang kita begini, orang mau bilang kita begitu, orang mau bilang kita gagal, orang mau bilang kita apa. Yang tahu kita dengan Tuhan tidak akan mempengaruhi kesetiaan, kerajinan kita kepada Tuhan. Tidak akan mempengaruhi. Sekali beribadah tetap beribadah. Sekali menyembah Tuhan tetap menyembah Tuhan. Sekali berdoa kepada Tuhan tetap berdoa kepada Tuhan. Sekali dengar firman Tuhan tetap dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Ya, karena kita yang paham, orang luar tak paham. Karena mereka dunia. Ya. Mau apa orang itu bilang kita sesat, kita inilah, kita itulah, tidak akan mempengaruhi kita karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Ya. Kalau iman kita sekuat ini, saya yakin dan percaya kita anak Tuhan yang percaya, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia, dan kita akan menjadi tontonan dunia. Ya. Tontonan dunia artinya apa? Kita orang-orang yang berkualitas. Ya. Saya mau pemuda generasi milenial itu generasi yang berkualitas di dalam Tuhan, di dalam pendidikan, dan di dalam masyarakat. Ya, terus karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya, jadi kebodohan. Ngapain kamu ibadah? Toh juga kamu nggak naik kelas. Kan orang dunia bilang begitu. Ngapainlah ke gereja? Toh juga kamu masih nggak bisa beli tempe, ya? Ngapain? Itu bagi dunia ngapain, tapi bagi kita tetap di dalam Tuhan. Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita rasakan indahnya dengan Tuhan. Orang itu melihat kekurangan kita, tapi kita melihat kelebihan kita dengan Tuhan. Ya, itu berbeda. Ya. Mari kita upgrade kemampuan kita untuk bisa masuk ke dalam dimensi Tuhan. Makanya kalau dalam teknologi ada yang namanya harus upgrade aplikasi di Play Store. Manusia juga harus di-upgrade untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, upgrade. Memang tidak instan kita bertemu dengan Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya pelan-pelan di-upgrade. Tapi saya yakin dan percaya kita anak Tuhan, kita menjadi generasi yang berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Secara rohani siapa? Kita anak-anak rohani yang dapat menilai diri kita dengan Tuhan. Ya. Orang luar tak bisa nilai karena yang kita buat tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Jadi yang dapat menilai itu kita sendiri dengan Tuhan. Karena waktu kita mengerti ini, kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita lihat hal yang lebih di antara kita dan di antara Tuhan yang memberi kelebihan dalam hidup kita. Sehingga walaupun orang lihat kita kurang, tidak mengurangi semangat kita tetap setia dengan Tuhan. Karena keberhasilan Tuhan tidak pernah ganti seseorang itu dengan yang lain. Saya waktu sekolah di SMP, SMA sini SMA 4 ya. Jadi waktu saya SMA 4 saya mengalami yang namanya gagal ya. Saya tidak naik karena kejahatan saya ya. Tapi
Tuhan tidak ganti saya dengan si Polan. Kamu dodai tak beres, ku pecat aja kamu dari sekolah SMP 4 ya. Ku ganti keberhasilan kamu sekolah supaya bisa tamat dengan si Polan. Enggak. Dodai tetap Dodai, Mikael tetap Mikael, ya. Ian tetap Ian. Tuhan tak ganti. Kita gagal, Tuhan tidak ganti. Ya, jangan pikir Tuhan itu bukan pecat orang, bukan ganti nama orang. Enggak. Kita gagal, kita tidak naik, is okay, tapi keberhasilan untuk menyelesaikan sekolah Tuhan tidak akan ganti dengan siapapun. Dia tetap pakai kita. Ya, asalkan kita mau. Waktu kita gagal, kita udah rajin beribadah, kita menyembah Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak hubungan berjumpa dengan Tuhan, supaya kita lihat kebahagiaan. Tambah kita dihina orang, tambah di situ kita semangat. Ya. Kita harus memiliki pandangan yang berbeda. Tentu ini tidak mudah, tapi nanti pelan-pelan kita akan merasakannya. Yang terpenting kita tidak terpengaruh oleh duniawi, kita harus terpengaruh oleh rohani, yaitu firman Tuhan. Biar ini menjadi bagian kita, surat Paulus ini bagi kita pemuda dan pemudi, kita semakin eksis di tahun 2022 ini, semakin giat di dalam Tuhan, supaya kita bisa menggapai segala hal yang kita mau, asalkan itu kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Di malam hari ini kita angkat satu lagu penyembahan. Kita berdiri semua. Kita angkat lagu Hatiku Percaya. Ya, kita harus percaya, selalu percaya. Apapun keadaan kita harus percaya Tuhan pasti menyertai dan memberkati kehidupan kita. Ya, kita angkat lagu ini. Ku percaya
dalam kehidupan iman kami. Selalu kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apabila kami belum mengalami, tuntun kami ya Tuhan, membangun hubungan untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Sehingga itu yang menghidupkan kehidupan kami, itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami semakin berdikari, semakin maju, baik di dalam Tuhan, baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi generasi milenial, generasi yang membawa perubahan untuk kami semakin jadi yang seperti kehendak Tuhan di dalam hidup kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai kami di masa-masa yang penuh dengan virus, penuh dengan kemajuan, penuh dengan banyak pertikaian, pertentangan, perselisihan. Biarlah kami menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang masuk di dimensi kerohanian. Kami masuk dimensi firman Tuhan, sehingga kami memang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Pakai kami, biar kami generasi-generasi api, fire, selalu memancarkan Roh Kudus Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ampuni keterbatasan kekurangan kami. Kami bersyukur sampai malam hari ini Engkau sudah meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan berikan persembahan kami. Besar kecilnya Tuhan tilik di tempat yang maha tinggi. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Apabila kami datang dalam keadaan yang lemah, Tuhan menguatkan kami. Kami dalam keadaan yang kekurangan, Tuhan mencukupkan keadaan kami. Kami dalam keadaan sedih, Tuhan menghiburkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan itu begitu besar dalam hidup kami. Biarlah kami datang dengan penuh kekurangan, kami pulang dengan sukacita dan sorak-sorai yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati kakak, abang, adik kami, semua diberkati oleh Tuhan. Apabila kami dalam kekerasan hati, dalam perselisihan, biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini, biarlah
bisa menerima sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Kami meninggalkan pertikaian, pertengkaran, kemarahan. Kami menerima manusia rohani kami, yaitu firman Tuhan, dan kami hidup dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan, segala hormat, segala kejayaan dan keagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.